Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Saat jatuh ke tangan Xiaoyan, mata makhluk kecil itu kembali menjadi merah muda pucat. Kabut tipis melimutinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menatap King Mu'er, tampak sungguh memelas, sehingga naluri keibuan King Mu'er meluap. Oh, makhluk kecil yang malang, jangan menakutinya, dasar pembohong kecil. Makhluk kecil itu berguguran berulang kali, seolah mencoba menyatakan persetujuannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menjelaskan. Mu'er, makhluk kecil ini mungkin terlihat imut, tapi saya punya firasat itu tidak sederhana. Ia hanya bintang 2. Tapi coba pikirkan, kita sudah menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya sampai ke sini. Jadi kenapa kita tidak merasakannya sebelum kita duduk? Itu menunjukkan garis keturunan bawaannya yang luar biasa. Membuatnya sulit dideteksi dengan kekuatan jiwa. Lagi pula, makhluk kecil bintang 2 seharusnya selalu waspada di lingkungan yang keras seperti ini. Bagaimana mungkin dia baru bereaksi setelah Anda duduki? King Mu'er akhirnya tersadar dan menatap makhluk kecil itu dengan linglung. Namun makhluk kecil itu sepertinya mengerti kata-kata Xiaoyan. Ia melambaikan cakar kecilnya dengan marah, menunjuk ke arah timur, selatan, barat, dan utara, lalu menggambar lingkaran di dadanya. Ia mengangguk berulang kali, lalu menunjuk Xiaoyan, yang lain, dan dirinya sendiri. Menggelengkan kepala dan menggerutu beberapa kali. Akhirnya ia menundukkan kepala dan menutup mata. Penampilannya yang patuh membuat orang tertawa. Melihat ekspresi bingung Xiaoyan, King Mu'er merenung sejenak dan berspekulasi. Awalnya dia menunjuk ke arah 5 puncak yang tertutup salju. Apakah itu berarti ia selalu tinggal di area ini? Dan tempat ini adalah rumahnya. Dia menunjuk ke arah kita, lalu ke dirinya sendiri, lalu menunjukkan kepala dan menutup matanya. Mungkinkah dia tidak menyangka ada orang yang datang ke sini saat dia tertidur? Mendengar ini, makhluk kecil itu langsung membuka matanya, melambaikan cakarnya dengan gembira dan mengangguk panik. Memanfaatkan keterkejutan Xiaoyan, ia melompat ke pelukan King Mu'er. Cakar-cakar kecilnya yang gemuk mencengkeram erat pakaian King Mu'er. Tubuhnya yang gemuk membenamkan diri di pelukan King Mu'er. Sesekali mendengus puas. Sepertinya ia mengerti kita. Semua orang berkesiap takjub, termasuk Xiaoyan. Melihat makhluk kecil itu tidak berperilaku aneh di pelukan King Mu'er, ia merasa agak lega. Namun Xiaoyan masih merasa ada yang tidak beres. Jadi dia berkata, sepertinya garis keturunannya sungguh luar biasa. Kekuatan jiwa saya tak mampu mendeteksinya, bahkan dari jarak sedekat ini. Binatang ajaib macam apa itu? Apakah ia benar-benar selalu tinggal di area puncak salju? Seolah tak senang dan ketidakpercayaan Xiaoyan, makhluk kecil itu melompat dari pelukan King Mu'er, meraup segenggam salju dari tanah, memasukkannya ke dalam mulutnya. Mengunyahnya beberapa kali, lalu menatap Xiaoyan dengan jijik. Jijing berseru, "Wow, makhluk kecil ini cukup pintar. Ia mencoba membuktikan kepada Anda bahwa ia selalu tinggal di area puncak salju." Xiaoyan tak menyangka akan dipandang rendah oleh makhluk bintang 2. Jadi dia frustasi dan terdiam beberapa saat. Nana Erming menatap makhluk itu dengan serius. Meskipun kita tidak tahu binatang iblis macam apa ini, tapi saya menduga ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin ia memiliki hubungan yang mendalam dengan tempat ini. Mungkinkah ia keturunan King Lin Salju? Xiaoyan mengamati makhluk itu, menggaruk kepalanya bingung. Rasanya tidak mungkin. King Lin Salju adalah binatang iblis berelemen es, tapi yang baru saja dimuntahkan makhluk kecil ini adalah bila angin. Mendengar nama Kilin Salju, makhluk kecil itu sedikit menegang, lalu cemberut, seolah-olah tidak menyadari kehadiran Kilin Salju. Hal ini semakin mengejutkan semua orang.
Binatang ini benar-benar memiliki sejarah yang kaya. Agak misterius. Jangan khawatirkan itu untuk saat ini. Kita akan mengetahuinya nanti. Tapi untuk saat ini mungkin dia bisa membantu kita. Mata Suen berkilat. Saya pikir karena dia sudah tinggal di sini seumur hidupnya, dia pasti sangat familiar dengan tempat ini. Hei, apa Anda tahu di mana puncak tengah gunung Skilin? Suen merasa makhluk kecil yang meringkuk di pelukan King Muir itu sangat mengganggu, dan ia menggertakkan giginya sambil mengancam. Kalau Anda tidak tahu, kami akan... Dia menggeleng pelan ke dalam pelukan King Muir, lalu ragu sejenak, lalu mengangguk mantap, menunjuk ke satu arah dengan kaki mungilnya. Inilah arah yang ditunjukkan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Jadi semua orang senang, sehingga statusnya di hati mereka langsung meningkat pesat. Manis sekali, lihat betapa montok dan menggemaskannya dia. Seperti bola jadi sebut saja dia QQ. King Muir mencium kening anak kecil itu dengan penuh kasih sayang, merasakan ikatan istimewa antara dirinya dan anak itu, dan ia sangat mencintainya. Tanpa sadar menyadari kebencian Xiaoyan terhadap anak kecil itu, dan kemudian melihat anak kecil itu meringkuk dalam pelukannya. King Muir cemberut. Matanya yang berbentuk almond menusuk Xiaoyan, dan dia mendorong anak kecil itu ke samping untuk memeriksanya, sambil sengaja berkata, QQ ini adalah adik perempuan kita. Mendengar bahwa QQ adalah perempuan, ekspresi Xiaoyan langsung cerah. Suasana hatinya pun jauh lebih cerah, sehingga King Muir tersipu malu. Keesokan harinya matahari terbit dan seluruh gunung Qilin 5 lingkaran yang bermandikan sinar matahari yang hangat tidak menunjukkan tanda-tanda menghangat. Sebaliknya, kabut menebal karena perbedaan suhu. Semakin mengaburkan pandangannya. QQ, waktunya bangun. King Muir menepuk QQ yang masih tidur, memanggil dengan lembut dan penuh kasih sayang. Namun QQ membalikkan badan dan melanjutkan tidurnya. Kepalanya tertutup mengabaikan panggilan King Muir. Hei, bocah kecil, bangun dan pimpin jalan. Xiaoyan bersikap tidak sopan kepada QQ. Kalau Anda tidak bangun, saya akan... Ancaman Xiaoyan sangat efektif. QQ langsung melompat, melirik Xiaoyan dengan enggan, lalu berlari ke depan dengan keempat kakinya. Bagaimanapun QQ masih muda, dan ia tak lupa bermain sambil memimpin jalan. Sesekali sosoknya tiba-tiba bergerak dan menghilang dari pandangan semua orang. Lalu dalam beberapa detik ia kembali entah dari mana, dan melompat ke pelukan King Muir. Merenggangkan tubuhnya dengan nyaman, mengusuap keras, lalu terus berlari keluar dengan enggan di bawah ancaman Xiaoyan. Meskipun ada bocah nakal seperti QQ yang memimpin jalan, semua orang tidak bisa santai. Semua orang mengira monster bintang 2 akan tumbuh dengan cepat dan siap menerimanya. Namun kecepatan QQ awalnya normal, tetapi saat mulai bermain, kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Membuat mereka telah menekan doki mereka di bintang 3 merasa sedikit kewalahan. Itu jelas bukan kecepatan monster biasa berbintang 2. Yang lebih mengejutkan lagi, kemarin ketika menyerang Xiaoyan ia menyemburkan bila angin yang lemah, membuat semua orang mengira ia monster berelemen angin. Namun barusan, makhluk kecil itu tiba-tiba mengeluarkan bola es kecil yang dimainkannya dengan senang hati di atas kepalanya. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh monster berelemen es. Mungkinkah ia salah satu makhluk roh berelemen ganda yang sangat langka di benua Dodi? Memikirkan hal ini, mata semua orang berbinar-binar karena aneh saat memandang QQ. Bahkan hati Xiaoyan juga berdebar kencang. Dan ia mulai menyusun rencana. Asal-usul makhluk kecil ini tidak diketahui, dan kemampuannya untuk mendeteksi kekuatan jiwa agak kurang berguna. Tetapi siapa yang tahu apakah ia akan tumbuh lebih kuat dengan kekuatan garis keturunannya? Terlebih lagi, makhluk kecil itu masih seekor anak singa, dan kecepatannya sudah sangat cepat. Bagaimana nanti saat ia dewasa? Ditambah lagi atribut gandanya pasti akan sangat membantu pertumbuhannya. Xiaoyan diam-diam memutuskan. Ia akan menyuruh King Muir membawanya pulang. Tetapi apakah ia bersedia pergi? Xiaoyan merenung. Ini
Langkahnya tidak berkurang, mengikuti dari dekat di belakang QQ. Selama beberapa hari berikutnya, ikatan King Muer dan QQ tumbuh lebih kuat. Dan kewaspadaan QQ terhadap Xiaoyan dan teman-temannya berkurang. Sangat melegakan Xiaoyan. Namun setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Xiaoyan dan teman-temannya terkejut saat menemukan QQ sangat mengantuk. Kecuali ketika dia memimpin jalan, dia tidur hampir sepanjang waktu. Selain itu, setiap kali dia bangun, dia akan makan salju, seolah-olah itu adalah makanannya. Suatu hari, melihat Xiaoyan dan teman-temannya minum ramuan untuk mengisi kembali energi mereka, mata QQ berbinar, sehingga King Muer mencoba memberikannya satu. Dan sejak saat itu, setiap kali dia bangun, QQ berhenti makan salju dan malah menatap tajam ke cincin Xiaoyan yang berisi ramuan. Yang lebih mencengangkan lagi, setelah berulang kali mencoba, Xiaoyan menemukan bahwa keinginan QQ akan elixir tidak terbatas pada satu jenis saja. Dia justru lebih menyukai pil obat dengan kualitas yang lebih tinggi. Terlebih lagi, saat QQ mengkonsumsi pil obat tersebut, dokinya mulai meningkat. Mendekati bintang 3 hanya dalam beberapa hari. Hal ini membuat Xiaoyan senang, dan semua orang terkagum-kagum melihatnya. Menyatakan QQ sebagai binatang ajaib surga dan bumi yang tak terbantahkan. Saya khawatir masa pertumbuhan binatang iblis itu akan terlalu lama, dan saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai usia dewasa. Saya tak pernah membayangkan binatang ini bisa menyerap kekuatan pil obat untuk meningkatkan dirinya. Jadi dia agak mirip dengan Longgi. Xiaoyan punya banyak pil obat. Rasa haus QQ akan pil obat dan keterikatannya pada King Muer benar-benar meyakinkan Xiaoyan. Semakin memperkuat keyakinannya pada kemampuan King Muer untuk menjinakkan binatang kecil ini. Berapa lama lagi untuk mencapai puncak tengah? King Muer menatap jalan luas di depannya. Alisnya yang indah berkerut tak sabar. QQ melompat-lompat riang di kaki King Muer. Entah kenapa tiba-tiba ia melompat keluar, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata ia sudah puluhan kaki jauhnya dan dia terus-menerus berteriak. Wajah King Muer berseri-seri gembira. Lihatlah, kegembiraan QQ, mungkinkah kita semakin dekat? QQ menari-nari kegirangan, menganggukkan kepalanya yang bulat dan mengulurkan kaki kanannya untuk menunjuk ke depan. Saya akan mendeteksinya. Semangat Xiaoyan kembali membara. Dalam sekejap kekuatan jiwa tahap tengah tahap niat mengembun menjadi garis, melesat keluar dari dahinya dan menghilang ke dalam kabut tebal. Kekuatan jiwa yang terkonsentrasi memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga langsung menembus kabut tebal dan melesat maju. Kekuatan itu hanya mengenai dinding gunung, lalu dengan cepat menyebar ke segala arah. Dengan cepat menyelimuti puncak di depannya seperti gelombang air. Sesaat kemudian Xiaoyan menarik kekuatan jiwanya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terselubung. Ia dengan gembira menyatakan, kita hanya beberapa mil dari kaki puncak tengah sekarang. Dia tersenyum puas kepada King Muer dan melanjutkan. Saya punya kabar baik untuk Anda. Saya baru saja menggunakan kekuatan jiwa untuk menjelajahi lereng tengah puncak tengah dengan seksama, sesuai lokasi yang ditandai di peta. Dan saya menemukan sebuah gua di bawah salju di tebing. Benarkah? Mata Xiaoyan berbinar mendengar anggukan Xiaoyan. Apakah itu gua kuno itu? Tanyanya penuh semangat. Sambil menjelati bibirnya, Xiaoyan tidak menjawab secara langsung, melainkan merahasiakannya. Coba tebak apa yang saya temukan di dalam gua itu. Tuan Muda Xiao, katakan saja langsung pada kami, mengapa menyiksa kami? Mereka sudah sangat dekat dengan puncak bersalju dan kinlin salju bisa muncul kapan saja. Namun Xiaoyan masih punya energi untuk bercanda. Semua orang berkeringat deras, buru-buru menyemangati Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata, jauh di dalam gua ada pintu yang berkilauan cahaya. Kemungkinan besar itu pintu masuk ke runtuhan kuno. Wow, hebat! Xiaoyan tak kuasa menahan diri dan berteriak. Kita harus cepat. Waktunya mendesak, saya rasa tempat ini berada di tepi area terlarang. Jadi kilin salju tidak akan membiarkan kita mendekati kaki puncak tengah.
Soyen langsung serius. Namun, meskipun kita sudah dekat dengan kaki gunung, gua-gua di tengah gunung masih bisa dilompati dan diturunkan beberapa kali. Benar? Sialan, saya hanya bersenang-senang. Xiaoyan menepuk kepalanya, raut frustasi terpancar di wajahnya. Puncak tengah ini tinggi sekali, kenapa bisa setinggi ini tanpa alasan? Jangan khawatir, meskipun agak jauh, itu jauh lebih pendek daripada jarak yang ditempuh Qinlin salju di tempat puncak untuk menyelamatkan kita. Xiaoyan menghibur Xiaozan. Qinlin salju yang menjaga gunung ini pasti akan turun untuk mencegat kita. Selama kita tidak berlama-lama dalam pertarungan, kita memiliki peluang 99% untuk memasuki gua sebelum keempat Qinlin salju lainnya tiba. Jadi maju semua. Perintah Xiaoyan dan Dogi tahap awal bintang 6 miliknya melesat ke langit. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju puncak tengah. Sambil melirik Kyukyu di tangannya, Qingmu'er merobek jubah merahnya, melilitkannya dan menyampirkannya di punggungnya. Kemudian ia, Xiaozan dan yang lainnya mengikuti Xiaoyan dari dekat. Kemudian 7 gelombang Dogi menghancurkan kabut, dan dari puncak-puncak tengah, raungan yang menggelegar semeletus. Sosok putih besar menukik turun, hampir bersamaan. Raungan bergema dari 4 puncak bersaju lainnya. 5 raungan bergema serempak dan 4 kilatan cahaya melesat menuju puncak tengah dengan kecepatan yang nyaris tak terkendali. Oh, agak terlambat menyadarinya sekarang. Dalam beberapa tarikan nafas, Xiaoyan hampir mencapai setengah jalan menuju puncak tengah. Tepat ketika Xiaoyan dan rekan-rekannya hendak mencapai medan bersalju di tengah puncak tengah, sebuah suara teredam menggema saat sesosok putih berlari ke arah mereka, mengirimkan awan salju yang mengaburkan pandangan mereka. Seperti dugaan, menyelam memang lebih cepat daripada naik. Xiaoyan mengibaskan lengan bajunya dan kepingan salju pun menghilang. Sebuah lingkaran cahaya putih muncul di depan matanya. Di dalamnya seekor Qilin, tubuhnya seputih giok putih, berlahan muncul dan beransur-ansur menjadi lebih jelas. Qilin salju bergidik dan lingkaran cahaya itu pun menghilang. Saat mata hijau zamrudnya melotot marah ke arah Xiaoyan dan yang lainnya, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang dalam. Saya baru saja menipu kalian dengan menyembunyikan kekuatan saya. Kenapa kalian begitu marah? Xiaoyan mencibir dan ia mengayunkan penguasa abadi api surgawi, sehingga bayangan penguasa itu muncul lalu menutup di udara, menjatuhkan sebuah penguasa ungu merah yang berat sepanjang beberapa kaki. Kemudian angin dari penguasa itu menghantam Qinlin salju, dan matanya yang marah tiba-tiba memancarkan sedikit ketakutan. Meskipun bingung mengapa Dodi ini yang tampaknya baru berada di tahap awal bintang 6 bisa melancarkan serangan sekuat itu. Dia dengan cepat memutar tubuhnya ke samping untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, mulutnya yang besar terbuka, melepaskan sinar putih dingin yang langsung melesat ke arah Xiaoyan. Menggunakan teknik angin berlalu tanpa jejak, Xiaoyan menghindari sinar itu, dan dalam sekejap mendarat di samping Qinlin salju, mengangkat penguasanya untuk menyerang lagi. Dan serangan itu terlalu cepat untuk dihindari oleh Qinlin salju, memaksanya untuk menangkis dengan lengannya. Dengan suara teredam terus-menerus bergema dan Qinlin salju terdorong mundur 3 langkah oleh aliran penguasa yang terus-menerus. Saat itu, Xiaozan dan yang lainnya sudah tiba. Longgi segera menghunus tombaknya. Kekuatannya menghancurkan semua kepingan salju yang berterbangan di sekitarnya. Kekuatan Qinlin salju baru saja melemah dan upaya untuk menangkisnya kembali membuatnya kehilangan keseimbangan, memaksanya mundur 3 langkah lagi. Kemudian datanglah auman harimau Xiaozan, tombak racunan Erming, bayangan cambuk Qingmu'er, serangan pedang Ziying dan badai Feng Feng. Satu demi satu serangan dan dahsyat tak memberi Sui Qilin kesempatan untuk bernafas. Mundur, tak ada pilihan selain mundur lagi. Sambil menggosok-gosok, Qilin mundur beberapa langkah. Mundur, coba lihat bagaimana Anda mundur. Shen menebas kaki lainnya, dan bayangan penguasa itu tiba-tiba menjadi lebih dari 3 meter panjangnya.
Kilin salju tak bisa lagi mundur dan berguling ke samping di tanah. Dan penguasa raksasa itu menghantam salju dengan keras. Tanpa diduga, sebuah lubang gelap terungkap di tebing tempat salju bertiup angin. Gua kuno. Saat mengayunkan penggaris Sioyen yang tak disengaja menerbangkan salju di tebing, menampakkan sebuah gua kuno, sehingga semua orang gembira. Namun sekilas kepanikan terpancar di mata Kilin salju. Jangan repot-repot, cepat masuk. Semua orang bergegas menuju gua kuno itu. Manusia hina, Anda tidak akan berhasil. Kilin salju yang murka menerjang menghalangi jalan, selusin langkah di depan gua. Minggir, kalau Anda tak mau mati. Dengan raungan dan dahsyat penguasa kuno, api surgawi yang besar itu menghantam dari atas. Momentumnya bagaikan gunung yang menghantam. Mengikuti dari dekat adalah tombak Nan Erming dan Longyi, tongkat badai, tinju Xiuzhan, cambuk King Mu'er, dan pedang Zijing. Kekuatan gabungan ketujuhnya membuat udara berdengung, sehingga Kilin salju tidak punya pilihan selain menghindar. Jika dia menghindar, mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu masuk ke gua kuno. Sayangnya, ia hanyalah angan-angan. Tepat ketika semua orang berseri-seri kegirangan, yakin kemenangan mereka sudah pasti. Kilin salju yang geram mengangkat kepalanya, menerbangkan kepingan salju ke seluruh langit. Hembusan angin kencang menderu, menciptakan dinding es di depannya. Bersamaan dengan itu, Kilin salju menghentakkan kakinya yang besar dan sekeras baja di tanah, menyebabkan tanah di depan mereka bergetar hebat. Namun salju di atasnya terguncang dari tanah, lalu terkumpul oleh kekuatan yang tak terjelaskan. Mengembun di udara menjadi puluhan bilah emas tajam, sekitar 10 meter panjangnya dan 3 kaki lebarnya, yang melesat ke arah kelompok itu. Karena Anda ingin mati, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Melihat tekad Kilin salju yang tak tergoyahkan dan mendengar sama-sama suara 4 bilah pedang menembus udara di kejauhan, wajah Sioyen menjadi gelap. Ia memanggil dokinya dan penguasa abadi api surgawi yang tak tergoyahkan tiba-tiba meletus dalam nyala api merah keunguan yang menyebar dengan cepat. Api yang berkobar mencegat bilah-bilah es yang datang. Air menaklukkan api, sebuah prinsip abadi. Namun menghadapi api surgawi yang dahsyat yang memancar dari langit dan bumi, bilah-bilah es Kilin salju yang terkondensasi dengan cepat jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kemanapun api itu lewat, suhu meningkat drastis, dan puluhan bilah es langsung tertutup retakan kecil. Seolah-olah merasakan bahaya, dia bawa kendali kekuatan Kilin salju yang tak terjelaskan. Bilah-bilah es bergetar hebat dan aliran udara yang sangat dingin merembes darinya, menahan api. Namun kekuatan bilah-bilah es itu terbagi. Momentum mereka tiba-tiba melemah dan mereka langsung hancur berkeping-keping oleh penguasa berikutnya. Kemudian terbakar oleh api daripada penguasa. Mereka langsung berubah menjadi uap air dan menguap ke udara. Meskipun kekuatan penguasa api abadi surgawi sangat diimbangi oleh bilah-bilah es, kekuatannya yang tersisa tetap ada. Senjata-senjatanya dan yang lainnya bertabrakan dengan dinding es. Dinding es yang tebal itu meraung dan gemuruh yang menggelegar, hanya bertahan sesaat sebelum hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, dan berterbangan kemana-mana. Tanpa perlindungan dinding es, Kilin salju menanggung beban serangan dan berdesak kembali ke pintu masuk gua. Seolah-olah secara naluri waspada masuki gua. Kilin salju meraung, tubuhnya merosot ke bawah, dan dengan dorongan tiba-tiba kakinya dia berhenti. Kilin salju, sialan itu, masih bertahan. Sangat menyebalkan. Suara 4 udara yang menusuk dari kejauhan semakin jelas. Sioyen yang semakin tidak sabar menghentakkan kakinya. Sosoknya seolah terangkat oleh angin kencang. Ia tiba-tiba melayang ke sisi Kilin salju, melepaskan teknik 1000 penguasa tanpa bayangan miliknya.
888 kaki menjadi satu kaki, dan dia menyerang kilin salju dengan keras dari samping. Meskipun merupakan binatang ajaib bintang 6 puncak, kilin salju diserang berulang kali. Tubuhnya terhenti, ki dan darahnya terbalik, sehingga dia tak berdaya melawan dan terlempar lebih dari 3 kaki jauhnya. "Masuk!" teriak Xiaoyan tanpa melirik kilin salju sedikit pun, berbalik dan mendesak yang lain. Namun saat mereka hendak memulai, kilin salju yang jaraknya lebih dari 10 kaki dari gua mengucapkan 4 kata. "Aura pemencaran!" Dengan suara itu, badai angin dan salju muncul, langsung memanggil kekuatan glaser dalam radius 100 mil. Saat udara beku tiba-tiba membeku, semua orang terkunci erat oleh beberapa aura, tak mampu bergerak sedikit pun. Bahkan jika mereka pun terputus dari lautan kesadaran mereka oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Dan inilah keterampilan bertarung unik dari garis keturunan kilin salju. Mengandalkan kekuatan unik garis keturunan mereka untuk memobilisasi energi es dan salju yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun di area ini. Mereka bisa menjebak makhluk apapun di bawah level mereka untuk sementara. Namun meskipun keterampilan bertarung ini kuat, biaya penggunaannya juga sangat tinggi. Kecuali saat kritis, kilin salju umumnya tidak akan mudah menggunakannya. Tidak. Siapa yang menyangka kilin salju memiliki keterampilan bertarung seperti itu? Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka mati-matian mengerahkan semangat juang mereka untuk melawan aura yang mengurung. Tapi kilin salju juga terluka dan tampak sangat kelelahan. Darah terus mengalir dari sudut matanya, menodai sebagian besar salju di kakinya menjadi merah. Bahkan ekspresinya sangat kesakitan. Namun kilin salju sama sekali tidak mempedulikan luka-lukanya sendiri. Mati-matian menyalurkan dokinya untuk mempertahankan kekuatan aura kurungan. Mati-matian berusaha mengulur waktu agar rekan-rekannya tiba, sehingga kebuntuan pun terjadi. Pada saat ini, 4 suara menembus udara semakin dekat, dan Xiaoyan yang tak mampu bergerak merasakan hawa dingin di wajahnya. Sumber kekuatan aura kurungan berasal dari energi dingin. Tembuslah dinginnya dan auranya akan runtuh. Api surgawi yang berdenyut meletus dan api ungu merah langsung menyebur dari setiap pori-pori di tubuh Xiaoyan. Menyebar liar ke segala arah, membakar aura kurungan putih pucat yang tampaknya dipenuhi di udara dingin. Pada saat yang sama, Xiaoyi yang gemuk muncul dari atas kepala Xiaoyan. Teratai api ungu merah yang menyilaukan menyebabkan suhu di sekitarnya melonjak. Kepingan salju sejauh bermil-mil dengan cepat berubah menjadi kabut yang mengepul. Dan aura yang telah mengurung semua orang mulai memudar menjadi keadaan transparan dan halus. Api surgawi yang mengerikan, bahkan ada roh api. Kelopak mata kilin salju berkedut dan ia segera mengerahkan kekuatan garis keturunannya, berharap bisa membalikkan keadaan. Namun dengan berkah ganda dari perpaduan api surgawi Xiaoyan dan roh api Xiaoyi, meskipun energi yang terkandung dalam dingin beku ini yang terakumulasi selama ribuan tahun sangat mengerikan, ia tak mampu mencegah kekuatan auranya melemah dengan cepat. Dalam beberapa tarikan nafas di bawah tatapan tajam kilin salju, Xiaoyan mampu mengangkat telapak tangannya dengan susah payah. Meskipun lambat dan melelahkan, ia berhasil menggerakkannya. Sementara itu, keempat kilin salju lainnya masih agak jauh dari puncak tengah. Jadi Xiaoyan dan anak buahnya tersenyum, percaya diri. Tapi senyum mereka di mata kilin salju adalah keputusasaan. Keputusasaan yang dibawa ke titik ekstrim menjadi kegilaan. Pengorbanan darah. Kilin salju tiba-tiba meraung ke langit. Teriakannya mengandung sedikit tekad. Di bawah tatapan Xiaoyan dan yang lainnya yang gelisah, tetesan darah merembes dari celah-celah sisiknya, mengubah kilin salju menjadi berdarah. Meskipun ia tidak tahu apa yang diinginkan si kilin salju, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan api surgawinya. Saat aura kurungan itu tampak siap hancur, guratan-guratan darah berterbangan dari tubuh si kilin salju.
menyatu dengannya. Aura putih pucat dan cahaya berdarah menyatu, menciptakan efek yang aneh dan menakutkan. Tangan Xiaoyan yang terangkat membeku di udara, jari-jarinya bahkan tak bisa gemetar, sehingga semua orang terkejut. Untuk meningkatkan kekuatan aura kurungan dengan mengorbankan begitu banyak nyawa. Pada saat ini jeritan yang sangat mirip bergema dari belakang, menusuk telinga Xiaoyan dan yang lainnya seperti pedang tajam. Manusia bodoh, bersiaplah untuk mati. 4 lilin salju yang tampak hampir identik telah berlari kencang. Tubuh mereka yang seputih salju tampak sangat anggun dengan latar belakang salju putih. Terutama tanduk tajam di kepala mereka yang bersinar dengan cahaya menyilaukan berbagai warna, yang tampak seperti lingkaran cahaya malaikat, membuat orang ingin sujud dan menyembah mereka. Namun Xiaoyan dan yang lainnya hanya ingin mengutuk. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, mereka gagal karena perlawanan putus asa dari kilin salju di Zhongfeng. Jadi depresi di hati mereka tak terlukiskan. Namun ini bukan saatnya untuk mendepresi. Sekarang mereka tidak bisa bergerak dan keselamatan mereka dalam bahaya. Namun reaksi keempat kilin salju yang datang agak aneh. Meskipun mereka mendengus, kuku besar mereka terus menggali salju. Dan mata mereka dipenuhi amarah yang tampaknya melelahkan semua orang. Mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka menatap kilin salju yang berlumuran darah di Zhongfeng dengan ragu-ragu. Tanpa sepengetahuan Xiaoyan dan yang lainnya, aura kurungan. Selain membutuhkan biaya aktivitas yang mahal, juga memiliki kelemahan fatal. Meskipun aura tersebut memenjarakan targetnya dengan kekuatan yang dahsyat dan misterius. Jika diserang oleh orang lain selain yang mengaktifkannya, aura tersebut akan mentransfer kekuatan dahsyat dan misterius ini kepada penggunanya. Dengan kata lain, aura pengikat adalah pedang bermata dua. Jika salah kelola, penggunaannya bisa kehilangan nyawa. Kilin salju Zhongfeng yang berlumuran darah tampaknya adalah pemimpin mereka. Mengendurkan ekspresi ganasnya saat melihat rekan-rekannya datang untuk membantu. Matanya tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya, lalu melirik ke arah gua. Sedikit perlawanan tidak jelas, namun kilin salju sangat teguh di hati mereka. Untuk mencegah penyusup memasuki gua, Xiaoyan dan 7 orang lainnya sekarang hanya beberapa langkah dari gua. Bagi kilin salju, situasinya mendesak. Keraguan di mata kilin salju Zhongfeng dengan cepat berubah menjadi tekad, dan geraman pelan keluar dari tenggorokannya. Keempat kilin salju lainnya merespon, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Melihat itu, Xiaoyan dan rekan-rekannya cemas. Mereka samar-samar menebak kebenaran tentang aura kurungan dari keraguan kilin salju Zhongfeng dan merasakan sedikit kelegaan. Namun kemudian saat mereka menyaksikan keempat kilin salju dengan cepat mengambil posisi ke arah 5 puncak salju, mengikuti auman rendah kilin salju Zhongfeng, saraf mereka kembali meninggi. Namun mereka tak berdaya dan hanya bisa diam-diam mengumpulkan semangat juang untuk bersiap menghadapi situasi tersebut. Setelah berhenti, keempat kilin salju yang tiba serentak mengangkat kepala langit dan melolong. Kemudian jeritan yang sangat melengking itu membumbung tinggi ke langit, mengguncang es dan salju sejauh ratusan mil. Segera setelah itu keempat tanduk kilin salju bersinar dengan cahaya mencemerlang. Ungu, hijau, emas, dan biru. Namun cahaya itu hanya berkelebat dan menghilang, menyatu menjadi satu cahaya putih yang halus, bagaikan lemak kambing di langit. Kemudian cahaya itu mengalir kembali, menyelimuti seluruh lereng gunung bagai benang. Selembut kabut pagi, selembut tatapan seorang kekasih, namun menyimpan kekuatan yang mengerikan. Puncak-puncak bersalju mulai bergetar, mengaduk salju halus di tebing. Getaran semakin hebat, dimulai dari puncak tengah lalu dengan cepat menyebar ke 4 puncak lainnya. Setelah itu, gunung kilin 5 cincin yang luas bergetar hebat, seolah merasakan panggilan cahaya. Rantai besi dingin yang membumbungkan ke 5 puncak bergetar hebat. Suara dentingan tanpa henti bergema. Getaran rantai besi dingin itu seolah memicu sesuatu, dan dari puncak ke-5 puncak bersalju itu,
pilar cahaya setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul. Kelima pilar cahaya bergema dari kejauhan. Energinya terus mengalir ke cahaya di lereng gunung puncak tengah. Dibantu oleh energi puncak-puncak salju, sinar cahaya tipis itu dengan cepat memadat menjadi es. Dalam hitungan detik, perisai es seperti kubah mengembun di atas titik tengah puncak tengah, menyelimuti seluruh lereng gunung. Apakah formasi itu telah diaktifkan? Suara dan benturannya begitu mengerikan sehingga mereka yang terperangkap dalam aura kurungan merasakan kepanikan. Merasa seperti sedang dihantam ombak dan siap dibantai. Namun Xiaoyan dengan seksama memperhatikan bahwa kilin salju puncak tengah yang berlumuran darah tidak bergerak sama sekali. Yang paling mengejutkan, terlepas dari keributan itu, aura kelima kilin salju tidak berubah secara nyata. Sama sekali tidak menunjukkan aktivitas formasi. Jadi ini tidak masuk akal. Mungkinkah aktivitas formasi hanya menciptakan perisai es yang menutupi lereng gunung? Apa gunanya? Sepertinya kuncinya terletak pada kilin salju puncak tengah. Ia telah menjebak sekelompoknya dengan aura kurungannya, tetapi ia juga kehilangan kemampuan untuk bergerak. Membuatnya tidak dapat bekerja sama dengan kilin salju lainnya. Inti dari sebuah formasi terletak pada koordinasi yang mulus. Tanpa salah satu dari 5 binatang buas, kekuatan formasi tak tersentuh. Oleh karena itu, untuk melepaskan kekuatan penuh formasi dan melindungi kilin salju di puncak tengah dari serangan balik aura kurungannya, kilin salju di puncak tengah harus meninggalkan aura kurungannya. Kita sudah sangat dekat dengan pintu masuk gua. Tanpa aura kurungan, kita dapat dengan cepat menyerbu ke dalam gua. Sekalipun kilin salju mengaktifkan formasi, ia tak akan mampu menghentikan kita. Namun serangan sebelumnya telah melampaui tahap awal bintang 7, dan serangan ini bahkan lebih kuat. Bisakah mereka bertahan tanpa cedera? Hati semua orang menegang, wajah mereka berubah muram. Pada saat itu, jubah yang tersampir di punggung King Mu'er tiba-tiba bergerak, dan Qiu-Qiu meronta panik di dalam jubah. Cakar-cakar kecilnya mendorong dan mencakar King Mu'er bersuara serak, seolah-olah tahu situasinya genting dan ingin dia segera melarikan diri. Atau mungkin mengatakan sesuatu. Hentikan Qiu-Qiu, diam! King Mu'er tidak punya waktu untuk memperhatikan teriakan Qiu-Qiu saat ini. Ia berbalik untuk memarahi Qiu-Qiu di dalam jubah, lalu segera kembali fokus menyalurkan doki ke Xiaoyan. Namun Qiu-Qiu berteriak cemas beberapa kali lagi, tetapi ketika King Mu'er mengabaikannya, ia pun terdiam dengan enggan. Sambil memberikan doki kepada Xiaoyan, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dengan suara pelan. Sial, teknik bertarung macam apa ini? Rasa tertindasnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Qiu-Qiu pun merasakan takut. Nan Ermi melototi Xiaoyan dengan kesal. Jangan bicara omong kosong, berikan saja doki kepada Tuan Muda Xiu dengan mantap. Kemudian ia mengangkat alisnya dan berkata kepada Xiaoyan. Tuan Muda Xiu, jika tebakan saya benar, serangan selanjutnya pasti akan sebanding atau bahkan setara dengan serangan tingkat menengah bintang 7. Kalau begitu, kita harus menyerang dulu untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengerti ini? Jadi Xiaoyan mengangguk dalam diam, merasakan fluktuasi dokinya mendekati bintang 7. Lapisan cahaya dingin muncul di matanya saat ia menatap kilin salju. Dan keringat dingin tanpa sadar mengucur dari telapak tangannya yang menggenggam erat penguasa abadi, api surgawi. Namun tepat ketika doki Xiaoyan melesat melewati bintang 7 dan dia hendak melepaskan dokinya melawan kilin salju di puncak tengah, mantra kilin salju mengucapkan suku kata terakhirnya. Hampir seketika sebuah ledakan menggema di bawah kaki Xiaoyan dan kilatan cahaya melesat dari salju di bawah kakinya. Secara naluriah, Xiaoyan membentangkan sayap tulangnya dan melompat ke udara, hanya untuk menyadari bahwa kilatan itu sebenarnya adalah bilah es tajam yang tiba-tiba melesat dari tanah. Begitu cepat sebelum Xiaoyan sempat berhenti sejenak untuk mengagumi.
Beberapa bila es tiba-tiba muncul dari salju di bawahnya, melesat ke arahnya, seolah-olah mereka selalu ada di sana, menunggu perintah tuannya. Doki kilin salju bukanlah keterampilan sederhana, seolah-olah ruang es ini adalah dunia mini, tempat bila-bila es muncul kemanapun mereka mengarah, membuatnya mustahil untuk bertahan melawannya. Xiaoyan merutkan kening, menyalurkan dokinya untuk meningkatkan kecepatannya semaksimal mungkin, meliuk-liuk di antara celah-celah bila es. Namun, tepat saat ia menghindari beberapa bila es, Xiaoyan menyadari gumpalan padat ujung bila es muncul dari salju di sekitarnya. Setidaknya 100 bila es dengan cepat mengembun. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.